Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih dapat hadir pada kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk menuju alam baqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Salah seorang anak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah As-Sayyidah Fatimah. Seorang perempuan yang alim ilmunya, yang baik budi pekertinya, yang bersih hatinya. Seorang anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang lahir daripada rahim Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini adalah anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan di dalam rumah an-nubuwah, yang hadir sebagai sosok wanita yang salihah. Sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kemudian hari Sayyidah Fatimah ini dikawinkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lelaki yang mulia, lelaki yang agung, seorang yang dijamin masuk syurga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui sebagai sosok yang luas ilmu pengetahuannya, yang baik budi pekertinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panggilan dengan Abu At-Turab. Abu At-Turab ini panggilan yang sangat disukai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya, beliau bertanya, "Kemana Ali bin Abi Thalib?" Ternyata jemaah rahmati Allah, ada sedikit dinamika dalam rumah tangganya. Jadi Ali itu kalau sudah marah beliau larinya ke masjid. Larinya ke masjid, kemudian ketika marah itu beliau menaruhkan badannya di atas masjid dan beliau tertidur di atasnya. Jadi itu contoh yang luar biasa bagi kita. Ketika kita marah tidak meluapkan amarahnya, justru beliau tertidur. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mencarinya, mendapatkan beliau tertidur dalam masjid, badannya bersentuh dengan pasir, dengan tanah. Maka beliau panggil, "Ya Abu Turab," wahai orang yang bersentuh badannya dengan tanah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perangai yang sangat mulia dari Ali bin Abi Thalib, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kawin dengan Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah berusia 19 tahun. Dan Ali radhiyallahu anhu sudah berusia 21 tahun.
Uniknya Ali adalah seorang yang miskin. Tidak ada yang beliau bisa gunakan yang istimewa untuk maharnya. Beliau hanya ada satu kuda dan hanya ada satu baju besi. Itulah kekayaan Ali bin Abi Thalib untuk kawin dengan seorang anak yang mulia, yaitu Sayyidah Fatimah. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita hendak mengawinkan anak, berapa harta yang harus kita kumpulkan, bagaimana persiapannya. Sangatlah berbeda dengan Ali bin Abi Thalib yang begitu sangat sederhana kehidupannya dan kekayaannya. Maka untuk kebutuhan perkawinannya, wa amarhu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a ad-dir' li tajhizi as-sayyidah Fatimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjual baju besinya untuk perkawinan bersama Sayyidah Fatimah. Ternyata jemaah dirahmati Allah, orang yang sedikit maharnya semakin besar berkahnya yang Allah berikan kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah ini dalam kehidupannya adalah orang yang tidak lupa untuk mendalami ilmu pengetahuan. Maka disebutkan dalam kisah Ajadat Asy-Sya'r, Fatimah ini adalah orang yang memahami, menguasai syair. Wa tasaqqafat fi masail fiqh, seorang perempuan yang menguasai fikihnya. Wa syari'ati wa tarikh, paham akan sejarahnya, paham akan ilmu syariahnya. Wa hafizat al-haditha an-nabiyya wal Qur'an al-Karim. Di samping itu beliau hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang yang hafizah akan Al-Qur'an Al-Karim. Memang Fatimah ini dengan suaminya bukanlah orang yang kaya, orang yang miskin dalam hidupnya. Walaupun miskin hartanya, Allah berikan kaya akan jiwanya. Itulah yang menyeimbangi, yang dapat membuat rumah tangga mereka itu bahagia dalam berbagai badai kehidupannya. Karena bukan hanya karya harta yang paling penting, tapi yang utama adalah kaya akan jiwanya. Maka oleh karena itu, yang perlu kita persiapkan kepada anak-anak kita, apatah lagi hendak menghadapi perkawinan itu, tidak hanya kita persiapkan materialnya, tapi adalah spiritualitasnya, sehingga mereka dapat menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkawinan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu simpul dan salah satu contoh dalam kehidupan kita dalam mengarungi bahtera keluarga. Wa tamayyazat bi lufdh ibarah wa 'athfiha 'ala al-faqra. Karena kemiskinannya pula, maka Sayyidah Fatimah ini orang yang bisa lembut kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Wa hubbiha li ahliha wa qaumiha, dan beliau orang yang cinta kepada keluarganya dan cinta kepada sesamanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat nilai kita sebagai manusia adalah ketika kita mampu untuk berbuat banyak kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, kata Nabi, yang paling banyak dirasakan manfaatnya kepada orang lain. Dari perkawinan ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan satu anugerah yang besar. Wa qad ruziqat min zawjiha, Allah berikan rezeki perkawinan dengan suaminya itu bil Hasani wal Husaini wa Ummi Kalsum wa Zainab. Lahir cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Ummi Kalsum dan Zainab. Ini cucu Nabi yang menjadi permata hati, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai cucunya itu, sehingga orang bila melihat kepada Al-Hasan, Al-Husain, seolah-olah
mereka melihat sosok baginda sallallahu alaihi wasallam mirip dalam bentuk fisiknya, mirip dalam budi pekertinya, akhlaknya, maka oleh karena itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan dan permata hati bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'allamat Sayyidah Fatimah fi baitir Rasul. Kelebihan Sayyidah Fatimah ini adalah karena beliau dididik dalam sebuah sekolah yang disebut dengan Baitur Rasul, Baitun Nubuwah, Baitul Wahyi, di mana Allah didik mereka dengan sinar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkataan Nabi, gerak-gerik dan ibadah Nabi menjadi pelajaran bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya fi usulil aqidah islamiyah, dalam membina keyakinannya wal alaqat al insaniyah bainal bashar, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang sangat membahagiakan, kehidupan yang sangat mengesankan, dan itu pula yang diberikan kesan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun itu masa yang lama. Lebih dari mungkin 3.600 hari jumlahnya. Tapi beliau mengatakan, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu yang saya kerjakan, kenapa engkau mengerjakannya? Saya tidak pernah mendengar Nabi, bila saya tidak mengerjakan sesuatu, kenapa engkau tidak mengerjakannya? Suatu kehidupan yang sangat mengesankan bagi Anas bin Malik dan semua orang yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajahatul Fatimah. Suatu hari Fatimah datang menjenguk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tas'alu khadiman laha. Kata Fatimah, ya Rasul, ada tidak satu orang yang bisa membantu saya? Fatimah ini jemaah rahmati Allah, bila Nabi memegang tangannya, maka akan terasa kasar tangan beliau, karena beliau menumbuk gandum, bekerja. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau meminta khadiman, seorang yang membantunya, faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, quli, bacakanlah doa, Allahumma Rabbus samawati wa Rabbul arsh wa Rabbul arshil azim. Ya Allah, Tuhan pemilik langit dan pemilik arsy yang agung. Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Tuhan kami dan Tuhan segala-galanya. Munazzilut Taurat wal Injil wal Furqan, Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Faliqul habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian. A'udzubika min syarri kulli syai', aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan sesuatu. Anta akhidhu binasiyatih, Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Antal awwalu, ya Tuhan, Engkaulah yang awal. Falaisa qablaka syai', tidaklah ada sebelumnya sesuatu. Wa antal akhir, falaisa ba'daka syai', ya Allah, Engkau terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu. Wa anta al-zahiru, Engkau ya Allah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', tidaklah di atasnya sesuatu. Wa antal batin, falaisa dunaka syai', Engkau yang batin, tidak ada di bawahnya sesuatu. Aqdi anni ad-daina, ya Allah, bebaskan aku daripada utang. Waghtani minal faqra, bebaskan aku daripada kefakiran. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada ananda as-sayyidah Fatimah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, haitsu tata'allamu Fatimah, di sini Sayyidah Fatimah belajar an taquma bi khidmati nafsiha, bagaimana bisa membantu dirinya sendiri,
tidak mudah untuk meminta-minta, tidak mudah mengharapkan kepada orang lain, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya menjadi orang yang bisa mandiri duna an talja ilal khadam, tidaklah berpangku tangan dan kemudian mengharapkan bantuan orang lain. Seorang anak yang mulia, seorang anak Nabi, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam diajarkan bagaimana cara bekerja, bagaimana cara untuk melaksanakan sesuatu tanpa mengharapkan untuk bantuan orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai ayah, sebagai ibu patutlah kita ajarkan anak kita untuk bisa membantu dirinya. Maka anak-anak yang hebat itu anak-anak yang malah bukan hanya membantu dirinya, tetapi juga bisa membantu orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa ta'allamat as-sayyidah az-Zahra min al-mawaqif wal hukum, di samping kemampuannya untuk membantu dirinya, kebutuhan keluarganya, adalah Fatimah mampu untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mana yang halal, mana yang haram. Khilala hayatiha fi baitir Rasul, selama hidupnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika seorang bersama orang yang alim, maka kesempatannya untuk belajar, kesempatannya untuk menimba ilmu pengetahuan, wa asbahat aqlan mustaniran bil ilm, sehingga Fatimah ini menjadi orang yang cerdas akalnya, yang disinari oleh ilmu pengetahuan, wa mutawajjih bil khuluq ar-rafi', lebih dari itu diberikan kepadanya akhlak yang tinggi. Jadi hebat ilmunya dan tinggi adabnya. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, tanda orang yang tinggi ilmunya adalah tinggi pula budi pekertinya. Karena al-adabu fawqal ilmi, adalah adab itu di atas ilmu pengetahuan. Orang yang tinggi ilmunya mestilah dia tinggi adabnya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan adab itu, dengan akhlak itu, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena budi pekerti yang luhur. Jadi oleh karena itu anak-anak kita, di samping kita mengajarkan kecerdasan intelektual, tak boleh kita lupakan kecerdasan spiritual dan emosional. Karena suatu saat nanti dia akan berhadapan dengan masyarakatnya, dengan orang tuanya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita membaca kata-kata ilmu itu sering dikaitkan dengan al-hikmah. Karena ilmu adalah suatu yang empiris yang kita dapat, tetapi al-hikmah adalah bagaimana ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita, mampu kita amalkan dalam keseharian kita. Tidaklah semua orang yang tahu akan apa arti kedermawanan mampu mengamalkan kedermawanan itu. Tidaklah orang yang tahu akan fadilah salat jamaah itu mampu mengamalkan salat itu. Maka ilmu pengetahuan haruslah dibarengi dengan amal dan al-hikmah sehingga terasa adanya dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakana khaira mursyidin. Beliau menjadi orang yang bagus membimbing, contoh, wa muzdaj jamil lil mar'atil muslimah. Contoh yang luar biasa bagi seorang muslimah al-musaqqafah yang memiliki peradaban. Wa yastami' laha al-jami'u, orang mendengar kepada ucapannya, kepada untaian kata-kata hikmahnya. Wa khitabahu al-abawi at-tarbawi, dan khitab ucapannya yang beliau peroleh dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa tunshir al-fikr al-islami, maka beliau dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran islami lewat bimbingan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Fatimah. Sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sirah, wa kana Rasul yasiq fiha,
Nabi sangat menaruhkan as-siqah, kepercayaan kepadanya. Wa yuhibbuha, dan begitu mencintai Fatimah radhiyallahu anha, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Fatimatu bid'atun minni, Fatimah adalah bahagian dari dagingku. Begitulah ungkapan kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda sudah meninggal dunia, meninggalkan alam yang fana ini, wa indama tufiya waliduha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika meninggalnya baginda sallallahu alaihi wasallam, waqafat ala qabri. Beliau Fatimah berdiri di atas kuburannya. Wa qalat, beliau mengatakan, aghbaru afaqus samai wa kuwirat syamsun nahari wa udlima al-asrani. Adakah debu yang bertiup di atas langit dan matahari yang kemudian digulung pada siangnya dan hari-hari menjadi gelap. Wal ardu min ba'du an-nabi kazibatun asafan alaihi kasilatul ahzani. Bumi pun akan terasa sedih akan kepergian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya khatimur rasul, ya khatimar rusul, al-mubarak taw'uhu, sallu alaika munazzil qur'ani. Wahai Nabi penutup semua rasul, keberkahan sinarmu yang Allah penurun Al-Quran berselawat kepadamu. Begitu berkesan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidup seorang Fatimah radhiyallahu anha. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita menjadi permata hati yang akan mendampingi kehidupan kita sejak dalam dunia hingga akhir masa, bahkan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita jadikan kesempatan kita untuk membimbing anak-anak kita, baik yang laki-laki atau yang perempuan, karena merekalah yang menyambung hidup kita, yang membuat kita abadi dalam dunia ini. Walau kita sudah meninggal dunia, tapi doa mereka masih bersamanya, akan terus mengalir kepada kita ketika berbaring di alam yang fana nanti. Berbahagialah orang yang memperoleh anak-anak yang saleh dalam hidupnya, yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Bila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, dan ada anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh itu selalu ingin menghadirkan anak-anak yang saleh pula, karena itu merupakan usaha yang paling baik yang kita peroleh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna waladaka min kasbika." Anakmu adalah usahamu. Ketika mereka salat, maka pahala mereka itu mengalir kepada kita, karena kitalah yang membuat mereka bisa salat. Ketika mereka berpuasa, maka kita pun akan mendapatkan pahala puasa, karena dengan usaha kitalah mereka mau melaksanakan ibadah puasa. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuwfiyat lailatas sulasa, adalah Sayyidah Fatimah wafat pada malam Selasa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan 11 Hijrah, tahun ke-11 Hijriah. Wa hiya bintu 28 sanatan. Ketika itu beliau berumur 28 tahun. 28 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dufinat bil Baqi' lailan, dan kemudian dimakamkan di Al-Baqi' pada malam hari. Demikian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon diri
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.